Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, ia memuliakan aku. Orang yang benar jalannya akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari Allah. Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah sejati. Ibadah sejati. Ayat yang kita baca merupakan bagian terakhir, ayat terakhir dari Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan 23 dengan judul ibadah yang sejati. Dalam Mazmur ini dituliskan bahwa yang Allah kehendaki itu adalah ibadah yang bagaimana sesungguhnya. Bukan sekedar hanya memberikan kurban, tetapi sebenarnya tidak bersumber dari hati. Kalau kita baca di ayat yang ke-16, saya baca sampai beberapa ayat berikutnya, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan. Itulah yang dilakukan. Memberi persembahan atau memberikan kurban di satu sisi, tapi di sisi lain menyimpang dari jalan Tuhan. Karena itu, apa yang mau kita pelajari dan renungkan sesuai dengan tema ibadah sejati ini? Yang pertama, muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kurban syukur. Muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kurban syukur. Yang mau dimaksud dalam poin pertama ini adalah kurban syukur yang dipersembahkan itu didasari oleh hati yang mau memuliakan Tuhan. Jadi kesadaran akan kasih dan kuasa Tuhan, kesadaran akan siapa kita di hadapan Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang mencipta, memelihara, menyertai kehidupan, memberkati dan setia sampai pada akhirnya kita diberikan kehidupan kekal karena Dia juru selamat. Maka dasar itulah yang membuat kita memberikan kurban syukur. Jadi muliakan Tuhan. Jadi dasar dari kurban syukur kita, persembahan kita, pemberian kita adalah ingin memuliakan Tuhan. Jadi di situ mau menegaskan bahwa aku melakukan sesuatu, memberikan kurban syukur, memberikan persembahan, bukan supaya aku besar terlihat, bukan supaya aku yang diagung-agungkan, yang dimuliakan, bukan. Tetapi kita lakukan itu dalam ibadah sejati itu karena memuliakan Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan mempersembahkan kurban syukur. Jadi ketika kita memuliakan Tuhan, dalam bentuk memuliakan itu kita memberikan kurban syukur. Kurban syukur adalah bagian dari bentuk kita memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang benar
akan beroleh keselamatan. Orang benar akan beroleh keselamatan. Ketika kita hidup benar artinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, berjalan dalam kebenaran itu, maka orang seperti itulah yang akan beroleh keselamatan. Tentu tidak hanya berbicara tentang kehidupan di kesementaraan ini, 70, 80, 120 atau berapapun angka, tidak. Tetapi berbicara tentang kehidupan kekal, surga kekekalan. Dan itu hanya akan diberikan kepada orang benar, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang setia, taat, dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan orang seperti itulah yang akan beroleh keselamatan. Kiranya kedua poin ini menyemangati kita untuk terus menjalani hari-hari kehidupan kita dengan bergaul karib dengan Tuhan. Dan ibadah sejati kita itu betul-betul merupakan pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan kasih dan kuasa Tuhan. Sehingga ketika itu menjadi dasar kehidupan kita, maka kita akan memuliakan Tuhan dengan syukur. Dan orang yang seperti itulah, orang benar itulah akan beroleh keselamatan. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apalah arti ibadahmu kepada bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesama. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada firman hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami haruslah hidup dalam ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu terlihat dari bagaimana kami memuliakan Tuhan dengan mempersembahkan kurban syukur. Kurban syukur sebagai pengenalan kami akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kemudian kami juga diingatkan melalui firman pada hari ini untuk hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menjadi orang benar sebagai orang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Dan kesetiaan itu terus kami pelihara sampai akhir kehidupan kami, sehingga kami beroleh keselamatan, tidak hanya di kesementaraan ini, tapi beroleh jaminan hidup kekal di surga kekekalan itu. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan,
Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan lindungi dan sertailah kami semua, khususnya bagi sesama kami yang sedang mengalami beragam pergumulan saat ini, apapun itu. Tuhan berbelas kasihlah, yang sakit Tuhan berbelas kasih menyembuhkan, memulihkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang bersedih Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dan bagi kami yang mungkin karena berbagai hal hampir putus asa, ingatkan ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan jika saat ini kami bersuka cita karena banyak hal, ajarkan kami untuk bersyukur, karena segala sukacita itu bersumber dari Tuhan dan harus kami nikmati dengan mengandalkan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, apapun yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini, berilah kami hikmat agar yang kami lakukan menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi sukacita berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.